Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Oke, pengertian pecahan. Pecahan itu adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dalam bentuk A per B ya. Nah, garis tengah ini disebut dengan per. Di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan syarat B adalah bilangan bulat. Nah, yang kita ketahui, bilangan bulat itu adalah bilangan positif, bilangan negatif, dan angka 0. Namun, untuk penyebut ini, B tidak boleh sama dengan 0. Berarti isinya cuma boleh bilangan bulatnya itu adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, contoh bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu contohnya 1/2. Nah, 1 ini kita sebut dengan pembilang. 2 adalah penyebut. Yang kedua itu ada 3/4. 3 ini adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Oke, selanjutnya dalam pecahan, kita memiliki beberapa jenis pecahan. Namun, pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu adalah ada bagian yang disebut dengan bilangan bulat dan pecahan. Contoh, bilangan ini bisa berbentuk C A per B. C A per B. Nah, yang C di depan ini adalah bilangan bulat. Lalu yang A per B adalah pecahannya. Contoh, 1/4. Bacanya seperti itu ya. Nah, 1 di depan ini kita sebut dengan bilangan bulat. Sedangkan 1/4 ini adalah bagian pecahannya. Lalu, yang kedua ada 2/3/4. 2/3/4, 2 adalah bilangan bulat, dan 3/4-nya adalah pecahan. Nah, bagaimana ya pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan biasa? Caranya adalah 2/3/4. Perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Caranya 4 kita kali dengan 2. Lalu, setelah kita kali, hasilnya kita tambah dengan 3. Oke, kita tambah dengan 3. Lalu, per 4. Jadi makanya 4 dikali 2 ditambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Oke, 11/4. Lalu, ada mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya nih, contohnya 11/4. Nah, caranya adalah 11/4 ini sama dengan 11 dibagi 4. Nah, 11 dibagi 4 berapa? Lalu, 4 kali berapa yang mendekati 11? Yaitu 4 dikali 2. 4 kali 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Lalu kita kurang hasilnya 3. Maka, 2 ini kita letak jadi bilangan bulatnya, sisanya kita jadikan pembilang. Dan pembaginya kita jadikan penyebut. Oke, hasil kita jadikan bilangan bulat, sisa kita jadikan pembilang, 4 atau pembaginya ini kita jadikan penyebut. Ayo, coba kita contohkan ke yang lain. Misalnya 10 dibagi 4. Oke, berapa kali 4 kali berapa yang mendekati dengan 10? Sama ya, 4 kali 2. Oke, 2-nya ditulis. 4 kali 2 berapa? 8. Lalu kita kurang. 10 kurang 8? 2. Ya kan? Maka berapa 10/4 untuk pecahan campurannya? Maka hasilnya adalah 2/4. Oke, atau kita coba contoh yang lain ya. Misalnya contoh yang lain 13/3 misalnya. 13 kita bagi dengan 3. 3 kali berapa yang mendekati 13?
3 dikali 3 atau 3 dikali 4? 3 dikali 4 ya, yang paling mendekati 3 dikali 4, maka kita tulis 4-nya di sini. 4 kali 3, 12, lalu kita kurang. 3 kurang 2, 1. Nah, gimana tuh pecahan campurannya? 4 hasilnya jadi bilangan bulat, sisanya kita jadikan pembilang, pembaginya yang 3 kita jadikan penyambung. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Itu apa ya? Cara menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, gimana ya cara menyederhanakan bilangan pecahan? Biasanya menyederhanakan ini kita harus paham dulu konsep FPB, tapi cara mudahnya adalah intinya jika kita ingin menyederhanakan pecahan, maka kita harus mencari sebuah angka yang sama-sama dapat membagi pembilang dan penyebut. Angkanya harus sama. Contohnya 2/8. 2/8 kira-kira angka berapa ya yang bisa membagi 2 dan 8, tapi angkanya harus sama. Nah, ternyata 2/8 itu sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita sederhanakannya dengan cara 2 dibagi 2, pembilang dibagi dengan 2, 8-nya itu penyebut, kita bagi juga dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/4. Oke, misalnya contoh yang lain. Misalnya 12 dibagi dengan 16. 12/16. Ini gimana ya cara menyederhanakannya? Kita harus pikirkan angka apa yang sama ya, sama-sama bisa dibagi dengan 12 dan 16. Nah, cara gampangnya coba kita sama-sama bagi dengan 2. Nah, 16 bagi 2, 12 bagi 2 berapa? 6. 16 bagi 2, 8. Nah, kira-kira ini masih bisa disederhanakan lagi nggak ya? Coba kita bagi 2 lagi. Oke, kita bagi 2 lagi. Ternyata 6 bagi 2 berapa? 3. 8 bagi 2, 4. Nah, kira-kira 3/4 ini masih bisa kita sederhanakan nggak? Kalau 3 ini cuma bisa kita bagi 3. Tidak ada angka yang lain. Nah, kalau di atas sudah kita bagi 3, kira-kira 4 bisa nggak dibagi dengan 3? Tidak bisa kan? Masih ada sisa kalau kita bagi. Maka 3/4 ini adalah pecahan sederhana dari 12/16. Nah, cara cepatnya juga ternyata bisa langsung kita bagi dengan 4. Nih, 12 kita bagi dengan 4, 16 kita bagi dengan 4. Berapa hasilnya? 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Sama nggak hasilnya? Sama kan? Nah, jadi terserah Ananda. Jika rasanya pengen bagi dua dulu boleh. Tapi ternyata kalau Ananda hafal perkalian, yang ingat bahwa 12 itu bisa dibagi dengan 4, 16 juga bisa dibagi 4, maka bisa langsung kita bagi dengan 4. Oke ya, lanjut. Materi selanjutnya, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Kita hapus dulu. Oke, membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan dua pecahan itu dengan tanda besar dari. Oke, kalau seperti ini artinya adalah besar dari ya, B. Kalau misal seperti ini artinya kecil. Masih ingat nggak seperti itu ya? Yang mana besar, yang mana yang tanda kecil. Oke. Oke, misalnya ada contoh 2/3 banding 3/4. Caranya gimana biar mudah? Caranya adalah ini ya, ini kita kali silang. Oke ya, kita kali silang. Yang pembilang 2/3 ini atau 2 ini, pembilang 2 ini kita kali dengan penyebut 4. 2 kali 4 berapa? 8. Oke. Pembilang 3 kita kali dengan penyebut 3, hasilnya 9. Maka yang perlu kita bandingkan itu adalah bagian atasnya saja. 8 dengan 9. 8 itu lebih kecil dari 9 atau lebih besar daripada 9?
Ya, betul. 8 itu adalah kecil dari 9. Maka 2/3 itu lebih kecil dari 3/4. Itu cara cepatnya ya, yaitu dengan cara kali silang. Misal contoh yang lain, misalnya 1/3 dengan 5/2. 5/2. Oke. Ini kira-kira 1/3 ini lebih besar dari 5/2 atau lebih kecil dari 5/2? Oke, cara gampangnya tadi, kita tinggal kali silang. 1 kali 2, 2. Tulis di atasnya, karena kita mulai dari angka 1 ngalinya. 5 kali 3, 15. Oke, tinggal bandingkan. 2 lebih kecil dari 15. Maka 1/3 itu lebih kecil dari 5/2. Oke, paham ya? Itu adalah cara membandingkan bilangan pecahan. Gampang dong? Nah, gimana ya kalau seandainya di dalam soal dia dalam bentuk campuran, pecahan campuran, maka Ananda harus ubah dia dulu menjadi pecahan biasa, baru deh kita kali silang. Oke, lanjut ya. Lanjut, cara mengurutkan bilangan bulat. Oh, bukan bilangan bulat ya, Anandaku, bilangan pecahan ini. Oke, bilangan pecahan ya. Cara mengurutkan bilangan pecahan. Oke, seandainya ini ada 4/12, 3/12, 10/12, sama 8/12. Perhatikan, ternyata penyebutnya sama. Kalau sama, maka Ananda hanya perlu memperhatikan bagian atasnya saja atau pembilangnya saja. Lihat, karena diminta soalnya dari urutkan bilangan di atas dari terkecil ke terbesar. Nah, lihat di bagian atasnya. Kira-kira angka paling kecil angka 3. Maka 3/12 dulu. Setelah itu 4. Maka 4/12 setelah itu. Setelah itu 8, maka 8/12, lalu baru 10/12. Ini gampang ya. Ini gampang karena penyebutnya sama. Gimana cara mengurutkan jika penyebutnya berbeda. Nih, contoh, ini ada soal 5/3, 2/4, 3/10, 7/5. Nah, ini sebenarnya Ananda harus paham dengan konsep KPK. Tapi, jika ingin cepat, bisa dengan cara kalikan semua penyebut yang ada di soal tersebut. Di situ ada penyebutnya, ada 3, ada 4, ada 10, ya kan? Ada berapa lagi? Ada 5, ya. Nah, kalikan. 3 kali 4 kali 5 kali 10 berapa? 3 kali 4, 12, kali 5, 60, kali 10, 600. Maka, caranya adalah samakan penyebut semuanya. Caranya 600 bagi 3 berapa? 200. 200 kali 5, 1000. Lanjut, 600 bagi 4, 150. Kali 2, 300. Lanjut, 600 bagi 10, 60. 60 kali 3, 180. 600 dibagi 5, nih 16 bagi 5, 20. 120 dikali 7, 840. Udah sama kan penyebutnya? Baru deh kita bisa ngurutinnya. Ya, baru deh kita bisa mengurutkannya. Oke, kita coba urutkan dulu ya. Oke, urutkan 1300, 180, 840. Diminta urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana yang lebih besar? 1300, 180, dan 840. 1000/600. Lalu 840/600. Lalu 300/600. Baru deh 180/600. Nah, 1000/600 tadi ini adalah penyamaan penyebut dari 5/3. 840/600 ini kan yang terakhir nih, yang ini. Yang terakhir itu dari 7/5. Terus 300/600 itu dari 2/4. Nah, 180/600 itu dari 3/10. Oke. Gitu ya, disamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya gitu ya, Nak. Misalnya 5/3 dengan 1/4.
Terus kita pengen nyamain penyebut nih, mana yang lebih kita urutkan nih, atau dengan setengah satu lagi. Terus kita pengen ngurutin, mana yang dari terbesar ke yang terkecil ya. Terbesar ke terkecil. Oke, terbesar ke yang terkecil. Lalu nanti samakan penyebut, kalikan 3 kali 4 kali 2. 24. Caranya adalah 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikali 5, 40. 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 24 bagi 2, 12. Dikali 1, 12. Maka kode terbesar ke terkecil, 5 per 3, 1 per 4. Ayo, 1 per 2 dulu ya, karena 12 lebih besar daripada 6. 5 per 3, 1 per 2, 1 per 4. Oke, itu ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau dari yang terkecil ke yang terbesar, gimana? Berarti dari 1 per 4, berarti jadinya gimana? 1 per 4, 1 per 2, 5 per 3. Oke deh. Sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang pecahan kali ini. Besok kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.